Panas sejumlah kebijakan, aturan hingga rencana besar yang diserukan Sang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang kini mulai diterapkan hingga banyak diviralkan sejumlah media sosial. Sejumlah aturan perbaikan yang diterapkan Kang Deddy tersebut jelas mendapat banyak dukungan luas di masyarakat, meski tidak sedikit yang menjadi perdebatan hingga menjadi kontroversi, seperti yang terjadi pada Aura Cinta gadis asal Bekasi yang viral, sejumlah rombongan siswi SMP yang berjalan kaki menuju sekolah, hingga perlakuan bagi siswa yang melanggar aturan di sekolah dan lain sebagainya. Lantas bagaimana Kang Deddy menghadapi berbagai hal tersebut dan apa saja strategi serta aturan yang akan diserukan KDM sebenarnya, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe. Kan kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Inilah Kang Deddy yang akhirnya geram hingga mengeluarkan sejumlah aturan untuk memperbaiki sejumlah ketidakbaikan demi membenahi Jawa Barat di berbagai sektor, seperti aturan penghapusan perpisahan, pelarangan membawa kendaraan ke sekolah, dan perlakuan terhadap anak nakal yang akan dikirim ke barak militer TNI untuk dididik kedisiplinan secara fisik dan mental. Selanjutnya terkait kabar viral dari sosok Aura Cinta, gadis Bekasi yang berani mengkritik hingga mendebat Sang Gubernur perihal penghapusan perpisahan sekolah yang dikira seorang remaja. Namun akhirnya ia mengaku bahwa dirinya adalah lulusan SMA yang rupanya alasannya tersebut hanya untuk membela adik dan keluarga, hingga popularitas dari aturan Kang Deddy tersebut. Namun nyatanya sebagian besar menuruti peraturan yang Kang Deddy Mulyadi ubah tentang larangan ke sekolah membawa kendaraan dan harus jalan kaki, seperti rombongan siswi SMP yang membuat video berangkat ke sekolah berjalan kaki dan menyuarakan keluh kesahnya. Salah satu yang cukup menarik perhatian soal kebijakan untuk membawa anak-anak nakal ke barak TNI untuk mengatasi masalah perilaku menyimpang yang sering terjerumus dalam kriminalitas, kenakalan remaja, hingga pergaulan bebas, untuk diberikan pembinaan mental, karakter, dan wawasan yang lebih positif agar bisa lebih fokus pada masa depan yang lebih baik. Melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait sejumlah kebijakan dan aturan yang diterapkan Kang Deddy Mulyadi sebenarnya, inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Di dalam mendidik anak Anda jangan sombong, biarpun Anda seorang alim dan sekaligus pakar pendidikan. Allah menciptakan manusia berkelompok, berkabilah dan bermacam-macam keahlian untuk saling melengkapi. Kelihatannya ngajar sekarang Buya, Ustadz ceramah, tapi saya ngajar Quran anak saya nggak bisa, jujur saja. Baru 2 baris sudah mulai muncul marah. Saya tidak bisa ngajar. Begitulah faktor kedekatan, karena pengennya langsung jadi, kan begitu ya, pengennya langsung pinter. Ya anak kan punya batas. Makanya jangan sombong deh. Mau saya didik di rumah saya sendiri, jadi ulet nanti. Bahkan kadang apa, kalau anak di rumah dengan kita, karena faktor kedekatan dengan kita, begitu mudahnya dia melanggar aturan yang kita buat. Tapi kalau dengan orang lain masih ada sopan santun. Dan makanya kalau orang sombong, biar saya didik satu sendiri, Anda harus kerja, Anda harus pergi, Anda harus ini, anak Anda dengan siapa? Jangan sombong deh ngurusi anak. Kalau sombong gagal.
mau saya urusi, saya pantau dengan 16 intel. Rusaknya sama intelnya sekali. Ayo apalagi CCTV semuanya. Anaknya pinter, matiin sama dia. Oh, mau apa? Jangan sombong deh. Maka perlu kebersamaan mendidik anak seperti ini. Ada pesantren, ada sekolah agama ini buat oleh ustadz. Ini tolong menolong. Karena apa? Anak Anda kalau di rumahnya orang ada wibawa, ada rumah itu ada wibawa, ada sopan santun, mudah. Allah menciptakan manusia berkelompok, berkobilah dan bermacam-macam keahlian untuk saling melengkapi. Bahkan kadang apa? Kalau anak di rumah dengan kita, karena faktor kedekatan dengan kita, begitu mudahnya dia melanggar aturan yang kita buat. Tapi kalau dengan orang lain masih ada sopan santun. Tidak ada orang tua bisa mendidik anak dengan sempurna, sebab faktor kedekatan orang tua dan anak itu berbeda-beda di setiap keluarga. Maka sadari kelemahan kita untuk meminta tolong kepada orang lain untuk mendidik anak kita untuk mengajarkan kebaikan, kata Buya Yahya. Akankah sejumlah aturan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi dalam membenahi sejumlah perubahan akan terlaksana hingga bisa menghasilkan banyak perbaikan di Jawa Barat? Mari kita tunggu langkah dan sepak terjang dari kecerdasan Kang Deddy selanjutnya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk di dalamnya penanaman nilai-nilai kebaikan. Belajar kebaikan adalah kewajiban yang dilindungi, sebagai pemahaman akan norma dan etika adalah pondasi penting, karena hukum tidak hanya mengatur batasan tetapi juga mendorong setiap individu termasuk anak-anak untuk kontribusi pada kebaikan bersama melalui pendidikan karakter. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.